Ya. Sekarang kita mau dimandikan, ya, memandikan. Sini Bu, yang tahu. Sama aja, antum sini ke Bapak, di sini ketiga nih. Nah, sini ke Bapak. Siap di situ. Sekarang kita bawa ke tempat memandikan. Cuma bertiga orang, nanti kan berat ini. Tidak kan berat. Nah, bagaimana cara bawanya? Disikap gini, biar gampang. Ya, dipeluk, disikap. Nah, gitu. Bawa ke tempat pemandikan. Gitu. Ya, pakai berat tuh. Kepalanya dulu langsung, kepalanya dulu. Langsung bawa ke tempat pemandian. Ini cara membawa jenazah. Langsung praktek. Praktek. Lanjut. Langsung praktek memandikan jenazah. Posisi pala adalah di atas selang pembuangan itu posisi pala. Praktek itu saja langsung. Langsung sana praktek. Hah? Terserah nanti boleh di sana boleh. Pakai air. Iya, boleh. Coba kalau mau praktek mandikan itu nggak apa-apa. Kita praktek. Nah, palanya seperti sini, coba bawa saya dulu. Siapa tadi? Tangan tangan. Kenapa ini pembangunan sebelah sini? Kita kotoran lagi ke sini. Kita diurut nanti, diurut kalau di sini diurut. Kalau palanya sini, yang harus perhatikan. Ini nanti kan disidangkan nih ya, kita disidangkan lah. Kemudian bagaimana memulainya? Pertama dibersihkan dulu kotorannya. Kalau masih lemas masih kita buka ini ya. Tapi kalau agak susah, ya. Ini kalau kita memandikan dibersihkan dulu kotorannya. Cemokin dulu sebelum mulai. Sebelum memulai ya sebelum memulai siraman pertama dicemokin dulu. Tapi ini kita siapkan. Ini ada dua sarung tangan, ada sarung tangan karet, ada sarung tangan kain ya sebelah sini. Karena buat nyebok. Kalau ini sarung tangan kain untuk gosokannya. sarung tangan kain apa ya di luar. Di luar. Ya kayak waslap gitu ya. Karet dulu ya. Ya karet dulu. Kemudian di sarung tangan kain itu dua-duanya. Untuk lebih bersih lagi gitu kan. Karena nanti keluarnya buat nyebokin, makanya ada 2 orang atau 3 orang nanti kemudian kita aja dibersihkan dulu. Misalkan kalau ingin bersihkan dulu supaya dengan air, ya air boleh dimiringkan. Kita sebelum semua dibasahin. Iya, jadi dicepokin dulu semua, cepokin dulu semua. Nah, kalau posisi sebelah sana nanti kita yang mandi kan diurut juga nih. Nah kalau memang agak lemas ini masih diangkat sedikit nih, didudukin. Iya posisinya. Misalkan kalau di tempat ada juga yang tinggi ininya ya, tempat tidurnya nih. Jadi lebih nanti diurut semua, ya diurut semua, diurut. Maaf pegangnya, diurut. Nanti kita urut semua. Ini kita nyebokin nih, posisi basah juga bisa nanti kita. Nah, ini nyebokin, nah, keluar semua. Ini nanti kain yang putih ini untuk kontrol kita. Kalau masih kotor, berarti harus kita bersihkan lagi tuh. Kalau sudah bersih benar, tidak tarik kotorannya keluar. Setelah diurut sini ya, sini beres. Nah, diurutnya pakai ini ya, jangan ditekan gini. Kalau ditekan gini kan sakit. Tapi kalau ini pelan-pelan nanti kan ada sabun. Nah, ini terus pelan-pelan, ini sampai dia ya, digosok. Karena ada sabun sini. Seperti itu. Makanya kita seharus mungkin jangan ada tekanan yang lebih gitu kan. Satu. Ini kan ke bawah satu. Nyebokin, ini ke bawah satu. Nah, ini dulu satu. Langkah pertama nih. Langkah pertama. Bersih dulu ya. Bersih dulu kotorannya. Di bawah dada. Di bawah dada. Iya, di perut sini. Perut sini. Dengan perut nih. Nah, ya, mau di perut.
untuk melakukan kotoran, bersihin ini pelan-pelan. Sabut ya. Ya, nanti kan ada sabun, tekan dikit, itu nanti keluar kotoran. Jadi kalau ini otomatis keluar nih, udah ada klep lagi kalau orang meninggal itu, ya udah keluar otomatis. Nah, nanti kontrolnya di sini kita, masih hitam-hitam nih, langsung bersihkan lagi semua. Nah, kondisinya jangan kita masukin selang ke dubur. Nah, ini yang ya sering terjadi. Jangan sampai terjadi nih, kita etika kita di luar aja, di luar dubur ini yang kita bersihkan. Ya, di luar dubur ini kita bersihkan. Cukup bersihkan seperti ini. Kalau sudah bersih, oke sudah bersih semua, misalkan langsung kita bersihkan ini apa namanya hidungnya. Ini kain tetap ini Tetap kain. Nah, sama kita membersihkan duburnya pun sama, duburnya sama. Jangan dibuka gini. Tetap dalam posisi tutup gini. Ya, aurat besar tertutup. Jadi kita gosok-gosoknya tetap di dalam ini, di dalam apa? Di dalam sarung, dalam kain. Ya, jangan sampai dibuka gini. Laki-laki juga sama ya? Ya sama. Juga. Ya tutup semua. Jangan sampai dibuka gini ya. Ya Allah. air dari atas sini aja ya. Ya, di atas di sini, nanti di sini seperti ini. Tangan kita di sini, di dalam. Nah, beres seperti itu. Nah, kalau di atas nanti kita pun sama. Posisi di bawah pun sama. Kita tinggal langsung turun kan air itu, dan selang langsung lewat tangan kita juga. Supaya apa? Supaya air masuk ke dalam tidak langsung terjun ke badan jenazah. Jadi harus mungkin ketika kita mengurus jenazah, memandikan jenazah, karena dia baru saja dicabut, sakit. Kemudian habis beres cebokin baru dibersihin hidungnya, kupingnya semua, beres semua, baru kita lap kepalanya, digosok kepalanya, baru kita mulai siraman pertama. Kenapa siraman? Oh, Ustaz. Ya, Waktu saya praktek, Ya. ini diangkat Pak Ustaz. ya, Dibilingin, ditekan. iya dibimbingin ini. Nah ini posisi badan. Oh, kalau masih lemas gini nggak apa-apa. Iya. Dibilingin ini. Dibilingin ke Samping. Samping ya, nanti dalam proses pemandian. oh gitu. Ya, pemandian. Karena kan kalau dimandikan harus di kiri kanan juga, gitu ya. Nah nanti habis dari sini, gitu habis tadi nyebokin apa ngeluarin kotoran tadi, Iya. nah, udah beres semua, baru proses pemandian. Dari mana? Dari sebelah kanan dulu sunahnya. Kanan dulu, beres kiri dulu. Udah beres kanan baru kiri. Dibalik juga nanti udah beres atas nih, baru dibalik ini samping. Nah, dimiringkan. Nanti kita gosok ini semua. Ya, belakangnya. Ya, seperti itu. Beres sebelah kiri, sebelah kanan, baru sebelah kiri. Nah, pas betul ya. Berapa kali? Berapa kali? Iya. 3 atau 5 atau 7? Gaji ya? Pak Ustaz, pada saat aktivitas seperti tadi itu harus ada 2 orang dong. Ya, yang bantu. Gosok, satu Satu gosok, satu nyiramin. Betul. Dari punggung sampai mana tuh, Ustaz? Dari kepala dulu nyiram sampai ke ujung kaki. Enggak, di belakang, dibalik. Oh, dari semua ya, semua. Semua belakangnya. Oh iya. Dari mulai punggung sini, kepala Iya. sini kan nggak bisa ya. Iya, iya. Nah, belakang sini langsung ke ujung kaki ini. Oh. Beres ini baru nanti sebelah sana. Dibandingkan lagi sama untuk sini, baru semua dibersihkan. Yang mandiin Ustaz, posisinya ada di sana apa sebelah sini? Ada di Bisa sebelah sini. pindah-pindah. Bisa pindah-pindah. Oh, Bisa pindah. Ya, bisa pindah. Kanan kiri boleh, yang penting kita enak untuk itu ya. Ya, Kalau enggak luas. Ya. luas, luas. Kalau sampai ya kita berusaha Ya. enak mungkin gitu ya. 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 3 kalinya gimana tuh? Nah, ini kan ada misalkan ada asisten kita, keluarganya misalkan ada 5 orang keluarga gitu yang ikut nggak apa-apa. Jadi misalkan kalau ini laki, anak laki-laki ikut semua, 6 dapat pahala, 1 kirot. Kita yang hitung nih, ya yang itu kita nih. Ya misalkan ini siraman pertama, siraman kedua, siraman kita yang hitung. Gitu ya. Oh, gitu. Nah, misalkan ini siraman pertama, misalkan tadi siram pertama terus semua, Iya. itu kan beres semua kiri kanan, baru dibilas pakai sabun, misalnya gitu kan. Kita ngitung nih, anggota keluarga semua bantuin, gua bantuin, nyiramin semua, udah beres semua, gitu kan ya, jenazah normal ya, jenazah normal, jenazah normal. Udah beres semua kena sabun, udah beres tadi dibilas semua. Nah kita itu siraman kedua, gitu ya, siraman kedua juga. Dari balik ke kanan juga sama, kepala, ujung, balik lagi, kiri, balik lagi, terus siraman kedua. Nah, Hanya dia habis Pak Ustaz. Guyuran habis dari ya, kan habis. Ya, kan habis pakai selang, saya selang ya. Selang dari paha terus. Iya. Kan sambil digosok ini kan? Iya. Sambil digosok. Tadi sudah kena sabun tadi nih, sudah dibilas Iya, sama iya. pertama kan itu. Ini pembersihan semua gitu kan. Itu dari anaknya. Keluarganya? Keluarga. Ya, boleh anak, boleh. Gitu kan. Istri boleh kalau ini laki-laki. Nah, pokoknya dari pihak keluarga. Kalau pihak luar kita tidak terperkenankan gitu kan. Pihak keluarga yang terdekat terutama. Ini selang nggak apa-apa. Tapi nggak ada air. Tapi setelah kita bersih itu Pak saya. Ya. Sudah kita cobokin. Ustaz, bahasa siramannya itu pakai gayung atau pakai selang?
Kalau ada selang lebih enak pakai selang. Pakai gayung nggak apa-apa. Yang penting isi siraman kita berurutan. Saya pernah lihat kan, jadi dia nyiramnya tuh habis sampai bawah, Iya. dan ngambil lagi. Iya, Cuman pakai kalau gayung, putus, pakai Ya, gayung. ada juga pakai gayung. Kalau pakai selang saya ini tahan, jangan sampai langsung masuk. Nah, sama ujung. Kan ditahan tangan berarti. Ya, tangan Yang balik lagi, ya. gitu kan, beres setelah ini. Langsung sebelah kiri. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Sekarang pakai gayung sama, dia ada asisten juga kita. Iya. Nah, asisten yang nyiapin gayung. Iya, iya. Nah, gayung semua, nah, sama terus sama gini. Oh, sama. Nyambung. Nyambung lagi, nah, siapin seperti itu. Kalau pakai gayung sama posat kanannya. Iya, jangan Metodenya langsung. sama metodenya. Ya, sama metodenya. Berarti 3 kali pakai gayung. Ya, Gayung berarti. ya, boleh. Jadi boleh pakai gayung, boleh pakai selang. Mana aja mana yang lebih mudah, efektif gitu ya. Pak Ustadz, makanya berarti 3 kali itu bukan hitungan sabun dong. Bukan, hitungan kita nanti, siraman kita. Siraman. Kalau nyabunnya 10 kali, Oh, nggak apa-apa. yakin Yang nggak penting apa-apa, bersih. baru setelah bersih, Setelah bersih, nanti baru dibersih. nyiram lagi. Ya. Gitu. Jadi dari kita nih yang hitungnya. Ya. Dan ada ambil kan itu, ambilnya yang gitu. Kalian kan cuma bantu-bantu dah gitu, Betul. sabun apa, Tukang ada mandiinnya. ya, ada yang nyampuin dan sebagainya. Nah, nanti kita yang hitung ini siraman pertama, siraman ketiga. Jadi waktu siraman selesai sabun itu belum jangan dihitung dulu Jangan ya. dihitung. Karena kan kalau ada penyakit kan lama. Ya, betul. Berarti mau 10 kali dia nyiram, Ya, belum gitu ya. Belum itu. Nanti tuan yang ngirim itu. Yang Yang dari bersih, ya. kepala sampai kaki, balik lagi, kepala sampai kaki belakang, balik kiri kanan. Itu yang kita hitung. Tapi ya digosok-gosok itu nggak dihitung ini. Bukan hitungannya gitu ya. Tapi hanya nyiram aja, mungkin di belakangnya kan nggak kena air kan nggak Ya, apa-apa nanti ya. balik kan gitu. Enggak yang waktu nyiram yang terakhir harus belakang juga enggak kan enggak kalau tadi dikit aja gitu. Oh, yang siraman itu. Siraman. Ya. Nggak usah ya, Nggak nggak usah apa-apa. itu siraman. Hitungan kedua ketiganya misalnya Ah, iya. ini belakang udah bersih tadi itu. Iya, udah bersih, Udah kan, bersih. udah bersih. Ya. Makanya tadi bukannya segini. Kalau laki-laki bukannya segini Hmm. sampai perut gitu ya. Nanti ini Auratnya aja ya. Nah, aurat besarnya aja. Dan ini tinggal digosok-gosok yang lain. Hitungan satu itu bolak-balik kan gimana? Bolak-balik ya. Dari Bolak-balik atas bawah, kanan, terus kiri. ke atas, Coba kali. Iya. Bolak-balik atas dulu, masuk ke kanan dulu dari atas sampai bawah. Baru Terus kiri gitu ya. Itu satu kali itu. Sekali. Ya, itu kan satu kali. Jadi udah bolak-balik kiri kanan satu kali. Namanya seperti itu ya. Coba ya. Boleh nggak kita pakai masker? Boleh, Boleh ya? apa. Kalau umpama kita nggak pakai masker, kira-kira efek umpamanya ada virusnya atau apa kayak paru-paru atau Ya. apa, itu bisa ke dalam tubuh. Ya. Nah, etika kita kalau medis itu SOP medis pertama pakai sarung tangan segini. Pakai masker. APD. Kemudian pakai kacamata Google. Kalau SOP rumah sakit seperti itu ya. Alat pelindung diri. Nah, berdiri. Kalau kita di kampung misalkan ya cukup sarung tangan, pakai masker aja udah. Nah, itu tata organisasi gitu ya. Sarung tangan segini, terus pakai masker. Karena khawatir nanti ada interaksi kan. Jangan sampai kita bantu, kita sakit malahan gitu. Nah, itu boleh Ini kan? harus dijadiin SOP itu. Ya, sampai gitu. Tapi jangan salah juga nanti SOP rumah sakit kita pakai di kampung. Masalah itu nanti. Maksudnya SOP di masjid. Oh iya, SOP di masjid boleh. Ya. Menyediakan itu. Ya. Kalau kami di masjid menyediakan tadi sarung tangan, masker, kemudian Iya. tutup kepala ini, apa namanya itu? Ya kayak buat keramas. Oh, iya. Nah, Operasi itu. ya. Ya kayak gitu. Shower cap. Apa Pak? Shower cap. Sarung web itu jadi kita di masjid menyediakan seperti itu, satu paket itu. Termasuk nanti APD juga. APD buat apa? Kalau jenazah tidak normal, APD udah siap gitu. Jadi kita nggak perlu nyari lagi kan gitu. Nah, gitu. Sarung tangan yang panjang ya, sarung tangan segini. sepatu. Sepatu bot, sarung tangan yang segini. Jadi kita menyediakan sarung tangan segini, sarung tangan yang segini, gitu ya. Kalau ini buat yang tidak normal nanti, yang apa namanya yang gula, ini kan gula cairan nih. Nah, cairan cuma tuh kalau gula-gula tuh. Pakai sarung tangan agak panjang. Khawatir kita ada luka. Luka muncul septinya. Ini boleh. Itu teknisnya aja kita pakai seperti itu. Dan ini yang tadi itu yang penyakit gula, ini siram dulu pakai timun. Ya, timun siram dulu semua. Ada kepala sini supaya nanti siang itunya keluar tuh lendirnya tuh ikut tuh. Lendirnya ikut di bawah semua, baru masuk ke tutup. Disiram aja atau sambil kain. Disiram. Oh, disiram Ya, aja. disiram pakai air timun. Kan di air timun setengah ember segini lah cukup ya. Biasanya timnya di blender apa? Di blender Pak. Ya, di blender kasih air. Di atas sini. Iya, di atas air. Di atas sini siramnya timunnya nanti air timun. Nanti lendirnya ke bawah tuh lendirnya tuh. Nah, lendir ke bawah. Udah beres semua air timun sini baru kita masuk pada pemandian dari siraman pertama itu. Nanti bersih dulu nih, jangan sampai nanti ada luka sini masih ada lendir gitu kan gitu. Dan berasa kan yang kasar terdengar seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang tadi
yang apa namanya, saya pernah menemukan jenazah ininya dibelek, ini dari sini dibelek, dari dada sampai sini dibelek, tapi nggak dijahit, ya, dari rumah sakit tuh. Oh, terus kebuka kan ini. Caranya seperti apa? Kalau yang di sini jarang keluar darah, tapi yang keluar cairan bening tuh. Kalau dibelek ini, ya, cairan bening dibelek. Nanti ini cairan bersihkan dulu cairannya, sama tadi nyedokin itu ya, bersihkan dulu cairannya, baru tutup lagi pakai itu plester itu, lakban plester itu ya, baru kita mandikan. Mandikannya bagaimana? Yang ini kelihatan rapat nih. Kalau kelihatan rapat kita langsung lakban, tapi kalau nggak kebuka kita harus merapatkan dulu ini ya. Ya, jangan sampai nanti keluar. Sebelum dimandikan tuh. Sebelum memandian. Nah, sebelum memandian, ini kan lendir nih, diberikan lendirnya. Ini lendirnya, lendir bekas robekan sini. Karena lendir, kalau robekan sini jarang keluar darah. Lendir lah, lendir bening kan. Bersihkan lendirnya semua, baru kita lakban atau plester itu. Pakai kain kasar. Ya. Ganti ya dulu, pakai kain kasar, baru seperti itu. Ya. Nah, kalau luka di sini, jarang kalau sini keluar darah. Banyak keluar darah kalau pecah ini, pecah pala. Nah, kalau di sini bagaimana kalau pecah pala? Sama. Ini dimandikan dulu, dicuci dulu tadi kalau gitu. Kan darah masih keluar ya. Nah, udah bersih, langsung tutup pakai lakban, plester. Ya. Lalu kita proses pemandian. Nah, bagaimana kalau ini pecah? Ini dipecah nih. Proses yang dipecah, nanti kan habis dimandiin pecah nih, habis dimandikan, tugas siraman ketiga, ini posisi pecah pala, batok. Kadang ada yang bukan jahitan di sini, biasanya kan jahitan bukan jahitan halus, jahitan kasar kayak karung gitu ya. Masukin plastik dulu, ini plastik segini, baru bawa ke sana. Nah gitu, ada plastik tuh. Biasanya kalau di ambul itu ada plastik untuk mengenai nanti pasti kalau ada pala yang pecah. Nah, kalau pecah kan kamu tuh di sana berdarah darah kan gitu. Plastik dulu, baru masuk sana. Itu setengah muka apa? Yang pecahnya aja. Oh, pecah. Pecah aja, misalkan kepala nih, sebenarnya plastik itu sampai leher gitu ya. Nah udah, bawa sana. Yang penting intinya, pertama jangan keluarga melihat itu, usahakan. Nah, keluarga yang itu. Intinya di situ. Kedua, etika pun kita menjaga jangan sampai fitnah. Kalau keluarga ngeliat seperti itu, udah nggak jelas seperti kita nunggu bayangkan gitu ya. Makanya kita usahakan kalau tangan ke situ, keluarga jangan sampai ngeliat pecahnya ini, robeknya ini jangan sampai kelihatan. Kita harus rapi dulu dah. Baru udah rapi baru kita ajak keluarga. Itu lebih enak. Tuh, ada tanyakan lagi di sini. Apa? Kalau bisa saya jawab. Kalau kita itu kita plester dulu, baru kita mandikan. Nah iya, kan ini darah. Kita bersihkan dulu darahnya yang tadi itu, baru kita lakban, gitu kan? Baru proses pemandian. Nah, nanti menjelang sana dibuka lagi yang tadi kotor, diganti langsung kasih plastik langsung dibangun lagi. Gitu ya. Terakhir Setelah pemandian. ya setelah pemandian terakhir dibuka lagi nanti yang kotor, diganti dengan yang baru yang bersih, kasih plastik, baru dibawa ke kain kapan. Ini kan pemandian jenazah seperti itu. Terus nggak remes lah dari Nah, bagaimana kalau jenazahnya nggak ada ini kakinya, kepala apa? Tangan. Nah, saya menangin kasus jenazah 2 kali dimakamin. Pertama kakinya dulu dimakamin, paginya, malamnya badannya dimakamin gitu kan. Ada, nah diamputasi, diamputasi, udah dicuci seperti biasa, seperti biasa, dikuburin seperti biasa. Cuman nggak ada poin berat yang mana, berarti dikuburin layak seperti biasa. Nah nanti yang ini, yang sana nggak perlu dibongkar lagi, tangannya kakinya ya, nggak perlu dibongkar lagi udah, berarti ini gali lagi. Ada aja. Iya, di tempat lain. Beda tempat. Iya, beda dia. Kecuali beda jaraknya nggak begitu jauh. Kalau dari pagi ke maghrib jauh. Jadi nggak usah digali lagi tuh yang tadi itu. Bagaimana ya? Tetap aja dibungkus. Kayak kapan? 3 lapis. Ya. Kalau dewasa tetap 3 lapis, tapi orang kecil itu relatif. Misalkan bayi. Bisa kita 3 lapis tapi kecil atau langsung dibungkus seperti rapi. Kalau bayi yang kecil, misalkan punya keguguran itu atau baru 1 bulan, 2 bulan itu langsung biasa seperti biasa. Tapi segini lah, udah dia kapan beres.
Mas satu lagi nih, kalau masalah jari-jari kaki, jari-jari tangan itu nggak perlu harus dibersihin gitu Pak. Ya, nanti pakai cotton, Pak. Oh, ada perlu. Nah, jadi kan tadi kuping udah bersihin ya, kuping udah bersihin. Nah, kukunya kan sudah kita hitam tuh. Nah, pakai cotton bud tuh pelan-pelan. Yang kuku hitam-hitamnya tuh, pakai cotton bud, digosok sampai pakai air nanti itu bersih semua. Ya, tuh, cotton bud. Nah, tadi bagaimana sini masih dia? Masih misalkan pasang apa? Kawat atau behel misalkan. Kalau masih dibuka gini masih bisa, tapi dicabut bisa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sini udah susah, udah kunci, nggak usah dipaksakan. Udah lanjut kita. Iya, kalau misalkan telepon behel, gitu kan. Tapi kalau usah dicabutnya, nggak usah dipaksakan. Masalah mata, kan itu mata waktu diangkat ke sini itu matanya melotot umpamanya gitu. Itu kita habis mandiin, habis itu kita perbanin atau gimana? Yang mata melotot, kan tadi udah kita tutup tadi. Ya, Nah, itu bisa. Cuma agak susah sini nih, masih kebuka lagi. Iya. Caranya kalau masih baru meninggal, ini diluruskan, tangannya diluruskan, nanti diurut ke ini dari sini, tapi searah ke bawah. Ya, dua-duanya tapi bareng. Dua-duanya. Tapi posisi jenazahnya masih lemas nih, belum kaku. Ini misalkan gini bapak gini, kok masih melotot juga kan gitu. Nah, nanti gini, luruskan, diurut ininya ke bawah, searah. Posisi jenazahnya tapi masih lemas, tapi kalau kamu nggak langsung ke bawah. Ditarik. Dia ke bawah pak, diurut ke bawah. Tapi kiri kanan tetap. Ya kita bareng-bareng. Kalau Yang bang, kedua ya. ya nggak sendiri, sendiri kan gampang. Pegang gini. Iya, pegang gini kan, gampang. Nah, gampang kan gitu. Kalau bang di sini agak sulit. Tapi rasa tanya salah sisi Kalau mulutnya ngahap, Hah? mulut itu ngahap. Ada tadi yang dilakban, apa namanya? Diikat. Plastik. Ya, makanya di rumah sakit langsung diikat ini kan ya, supaya tidak mangap. Itu fungsinya itu. Ini langsung diikat, langsung di sini. Masih mangap aja, tutup ini ya bang ya. Lakban. Solatip. Buat buka apa buat buka? Iya, Handsaplas. Plaster. Berarti kondisi mandiin kondisi keikat. Mana? Oh, ada buka dulu, Pak. Dibuka. Oh, dibuka dulu. Nanti Biar semua biar bersih, nanti udah beres baru diikat. Baru dikit kembali. Dikit baru. Kadang kan dia nggak Ya. Air masuk Nanti ya. kondisi nggak enak. Jangan nggak, tapi jangan dibumbung pakai selang gitu jangan. Tetap ditadain pakai tangan. Iya. Kalau air masuk tuh Apa nanti kan iya. Nanti diberi keluar gini. Oh, ketelan sama dia. Ah, ketelan nggak apa biasa. Nah, kalau yang tadi tuh yang busuk, ini sudah busuk kan ngomong ya. Sebelum dimandikan diberikan dulu. Sebelum dimandikan diberikan dulu. Nanti keluar sadarnya. Buang dulu sadarnya gitu. Cairin dulu. Bukan cairan. Iya. Ini kan cairan hitam ya. Keluar berikan dulu semua. Ini berikan. Nanti keluar tuh cairan semua. Itu cairan hitam dan kayak ini lah. Kayak urat-urat gitu keluar semua tuh. Iya. Udah beres keluar habis Kayak ada kental gitu. ya ada kayak darah kental gitu itu udah beres semua baru kita proses pemandian. Itunya nggak kempes. Kiri kanan Pak. Perutnya Oh, nggak kempes. kempes kalau itu nggak. Oh, tetap. Tetap Ya, tetap. kasus saya tuh Ustaz, ini udah banjir Keren ya, Gue? di kiri kanannya. Masa- Cairan yang tadi Yang bilang itu. itu udah beling-beling. Terus mulutnya itu pada saat kita Hah? mau buang hawa Nggak ada, Gen. malah jadi keluar Oh, jangan ladekin gitu dong. gitu. Ngeri meledak juga karena itu udah Iya. Dia nggak meledak itu, cuma dia keluar sini. iya dari mulut. Dari mulut keluar. Karena yang waktu saya ketemukan 3 hari 5 hari itu ini nggak meledak, menumbuk gitu ya. Iya. Mendut segini, sini keluar nih. Iya betul. Itu ya tuh penghuninya. Kalau yang 3 hari 4 hari kan banyak penghuninya. Keluar di sini. Nah, ini agak susah nih ngeluarin penghuninya ini. Karena beribu-ribu belatung udah masuk sini semua. Caranya apa? Tadi jangan pakai air. Kalau pakai air malah dia apa ya? Malah kemana-mana. Pakai itu, pakai disinfektan. Oh, Nah, disinfektan. Kapur Ya. barus boleh tadi. Apa baru Untuk awal sebelum dimandiin. sebelum mandi ya? Kalau Kalau tutup tuh, tutup. Kalau nggak gitu dia kemana-mana ini ya. Penghuninya itu. Kalau ngomong sudah besar, ini keluar semua nih. Kayak apa namanya? Loncat-loncat gitu. Belatung Pak. Iya, Enggak belatung. sih, dibilang belatung sih nggak ada sih, cuman ya gelembung cairan gitu. Iya, kalau Marlboro itu belum. Tapi udah hitam semua. udah hitam semua. Berapa hari?
pengeluaran beberapa harinya. Cuman saya lihat di riwayatnya itu dia ada jantung karena ada Oh, iya. di sebelah dia. Ya, ya. Ya, kalau jantung seperti itu. Tapi kalau yang punya penyakit hati kuning semua nih. Nah, berubah kuning nih, kuning semua. Saya pernah beberapa kali yang punya penyakit kuning semua kayak kuning ini, kayak kuning kain. Kuning semua ini. Nggak apa-apa, itu memang berubah bawaan dasar ada penyakit ya. Kita misalkan suruh nyuruh putih lagi nggak bisa, udah malin aja. Karena kuning penyakit itu. Semata jantung itu, jantung hitam juga. Hitam jantung itu sama semua hitam. Hitamnya ke hitam gelam gitu ya. Jantung kuning, terus paru-paru juga sama. Intinya yang penting kalau tidak ada cairan aman, yang ada cairan itu yang kita harus antisipasi cairan itu. Ya. Kalau banyak tutup aja udah mulutnya dulu, tutup baru kita mandikan. Nah, nggak mungkin kita. Terkait masalah penyegerakan. Ini kan kalau kejadiannya di jembatannya kan, kalau meninggalnya asar. Iya. Ya asar. Itu biasanya kan dimakaminnya besok. Betul. Ya kan, taruhlah kalau asar berarti bisa pagi itu, jam 10 bisa dimakamin. Prosesi pemandiannya itu baru jam 7 biasanya. Itu kan kalau hitung tadi udah lebih dari 5 jam, udah lumayan lama gitu. Nah itu gimana gitu? Maksudnya biar kita ada perbaikan ke depannya. Iya, betul. Nah, yang asar rata-rata kalau di tempat saya atau kita masuk ke link tim ini dianjurkan untuk disegerakan. Ya, itu pertama. Disegerakan karena ada beberapa TPO yang jam 8 masih melayani. Kecuali sekarang pun sama di Karawang Al Azhar itu sampai jam 12 melayani ya kalau mau di sana misalkan. Saya berapa kali sana tanya sini sampai jam berapa melayani sampai jam 12 malam. 24 jam. Dilayani gitu ya. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Kalau Sandiaga Hill sama, Sandiaga Hill yang di Karawang juga sampai jam 12 malam gitu. Jadi disegerakan khawatir tadi tuh terjadi apa-apa kita yang orang yang dosa gitu kan. Karena ini normal, misalkan normal. Tapi keluarganya minta besoknya juga. Ya kalau kita sudah berusaha mengusulkan ke keluarganya lah ya salah jadi keluarganya kita gini. Misalkan jam berapa apa dia pada subuh aja, oke ya udah pada subuh langsung walaupun udah kondisinya sudah agak berubah. Nah harus kita hadapi ketika nanti ini apa namanya kukunya nih udah lembek belum? Kalau lembek masih pelan-pelan, jangan ditarik kalau tadi kan putus copot ya pelan-pelan ini termasuk rambut. Kalau yang busuk udah lepas ya. Saya pernah dengar kasus yang itu. Ini kan lepas ininya, apa namanya? Bukan bantal, kulitnya. Kulitnya lepas, nempel ke bantal, gitu ya. Nah bagaimana? Ya tempelin dulu ke sini nih kulitnya. Ini copot dulu nih, ambil dulu ke sini, baru kita proses. Kalau sini kan masih nempel bantal, tarik dulu ininya, masuk ke sini, baru kita proses. Kalau nanti rontok pada saat dimandikan nggak ada masalah. Nggak masalah. Karena apa? Khawatir nih kulitnya yang lain udah ditayamum aja. Kalau tayamum kan nggak begitu kayak memandikan. Ya, cukup dengan ini yang membuka beres. Kalau di tayamum itu, Ustaz, kalau tadi kan di awalnya dicepokin dulu ya, dibersihin. Itu dilakukan juga? Oh enggak, kalau tayamum enggak. Oh enggak bisa dibersihkan kotoran ya? Enggak, kan katamu udah darurat semua. Pakaian juga. Oh iya. Udah pakai air. Nggak pakai air. Sama sekali nggak pakai air. Nggak pakai air tayamum. Karena ini kalau pakai air ini rontok semua nih dagingnya nih. Nah, gitu ya. Kulitnya rontok semua nih kulitnya. Kulitnya rontok semua. Rambutnya pun bisa habis misalkan gitu. Ya udah kalau seperti itu udah nggak usah. Tayamum langsung beres. Langsung masuk ke kantong jenazah. Oh masuk kantong. Kantong jenazah rata-rata. Karena yang tayamum itu udah memungkinkan dimandiin. Udah tidak memungkinkan kasih air. Karena pasti kasih air ini habis nih. Rambutnya habis. Terus kulit-kulitnya udah ke bawah. Berarti nggak harus pakai kafan lagi. Oh kapan? Tetap kapan? Tetap kapan. Tetap kapan nantinya prosesnya. Tapi masuk ke kantong jenazah. Kantong jenazah. Kalau- Nanti kan prosesnya gini. Kalau yang seperti itu, proses semuanya dia ada posisinya di pemandian semuanya nih. Iya. Dari mulai plastik, kapan, Iya. atau jenazah ada di sini. Jadi keluarga tuh udah ngeliatin dah. Beres. Nah, Udah rapi. udah rapi dah. Jadi nggak dibawa ke sana kalau gitu. Prosesnya di sini semua nih. Di sini nanti disiapin plastik, terus ada kapan, ada kantong jenazah. Udah beres, 3 itu harus kita ini. Kalau di daerah sini yang saya tahu sih, Pak Ustadz, saya setuju sama dia tadi. Kondisi meninggal setelah asar itu seringnya di Besoknya. kerjakan itu besok. Iya. Nah, menurut Pak Ustadz nih, yang baiknya itu mandinya itu pas dia udah ketahuan meninggal, apa besoknya gitu. Jadi maksudnya Yang ideal pas kondisi setelah asar itu kita udah rapi nih beres gitu. Iya. Nah besok udah tinggal Iya, Ambil. itu kata itu. Jadi kondisi dirapikan dulu semua, gitu kan.
besok tinggal berangkat. Iya, maksudnya gitu. Iya. Yang enak itu begitu apa? Mandi besok besok dimandiin Oh, gitu. gimana Ya. gitu? Kita berarti pada dalil yang tadi disegerakan semua, gitu ya. Dari mulai memandikan, mengkapani, menyolatkan. Itu satu rangkaian, 3 itu. Ada berarti, saya kan nunggu keluarga dulu nih, pengen menyolatkan. Boleh kalau sholatkan 2 kali boleh, 3 kali boleh, nah, gitu. Jadi yang penting rangkaian 3 ini yang tadi memandikan, mengkampani, menyolatkan harus segera. Walaupun besok mau dikuburkan ya nggak apa-apa. Asal jangan dibuka, Ustaz ya. Asal jangan dibuka. Jangan dibuka kalau ada penyakitnya. Ya. Oh, kalau ada penyakit. Iya, kalau penyakit yang tadi ngomong itu. Iya. Tapi kalau misalnya saya ingin melihat nih kayak gitu, buka aja ininya aja, kepalanya aja. Nah besok dia mandi sholatin lagi, ya silakan. Nah sholatin lagi boleh kan? Silakan. Yang penting kita rapi dulu di semua nih. Kan gitu besok tinggal langsung berangkat ke Dokter lah. Iya. Nah saya sering kasus gini ketika nangani di perumahan. Karena perumahan rata-rata kan di kampungnya. Nah gitu kan. Meninggal jam 2 malam. Gitu. Rata-rata perumahan pagi ya malam misalnya. Malam langsung kita bersihin semua tuh. Jadi ketika subuh udah rapi semua, malamnya udah disolatin juga. Tapi besoknya sholat lagi ya silakan. Pada subuh kan ada zamannya tuh, sholat lagi silakan. Gitu kan. Yang penting kita udah rapi nih kewajiban kita pada kebaikan itu. Jadi bagaimana kalau ada nanti ada hal yang keluar kan udah beres semua, udah beres semua. Nah, bagaimana yang ketinggalan bisa sholat di pemakaman, gitu kan? Nah, atas sholat goib dan sebagainya itu bisa, gitu kan? Jadi boleh berapa kali. Yang penting kita menyelamatkan dulu ini nih, mendapatkan 3 rangkaian yang tadi. Itu dia. Sama satu lagi nih, kalau dia ada eksiden atau ada apa gitu, memang ada yang harus nggak bisa dimandikan dengan air gitu. Umpamanya itu tadi kan tayamum tuh, andai kata itu kejadiannya ada di rumah kita gitu, itu perlu nggak usah dimandi pakai air terus ada, boleh tayamum aja ya. Habis itu baru dikapanin. Iya langsung kapanin. Iya. Kotoran yang proses kasusnya tayamum tadi kan nggak kena air sama sekali. Kalau kotorannya segera dibersihin dulu. Itu kan kalau yang tayamum kan syaratnya pertama sudah tidak memungkinkan lagi kena air. Itu kan tidak kan? Iya. Nggak boleh kena air lah. Nggak boleh kena air sama sekali. Karena kalau yang tayamum rata-rata ini udah ada pelupas nih. Udah pelupas semua. Ya, udah pelupas semua dan kita pun megangnya bukan harus kuat mental. Kenapa? Yang tidak layak dimandikan ini sudah berair semua. Iya. Udah cairan daging udah jadi satu kan gitu. Kan tidak mungkin kita jauh gini. Napas dengan mulut, kemudian kita baru proses seperti itu. Nah, tinggal kuat mental kita ketika megang ini, gitu. Kalau sudah hancur gitu, karena ini lembek nih, udah lembek sekali nih kulit ini kalau udah gitu. Tinggal proses mental kita aja, kuat nggak? Kuat yang dipaksakan, kan gitu. Latihannya gampang nanti, dia dipaksakan. Tapi kalau kuat langsung namanya eksekusi gitu kan. Karena kita berdekatan dengan jenazah ini, kan tidak mungkin tidak tercium bau, pasti tercium. Nah, dengan pernapasan dengan mulut lebih capek kitanya dibanding dengan hidung. Nah, ini saya berbagi pengalaman aja. Iya. Saya pernah nanganin yang kasus yang tadi saya bilang busuk itu, saya kerjasama kan sama kepolisian. Iya. Jadi kalau kita mau menghilangkan bau, meminimalkan deh, bukan menghilangkan. Ya. Itu justru malah kita hirup. Tadinya saya nggak percaya, tapi pada saat itu ya, niat mau nolong kan, saya hirup. Dan itu benar, reaksinya tuh jadi justru kebalik itu jadi imun, gitu ternyata. Dan itu mungkin nanti teman-teman deh rasain deh ininya kalau misalkan dapat kasus yang kayak gitu. Tapi Itu memang saya pertama itu Pak, mau Kalau misalkan mau nggak mau, kalau misalkan kita ada bermasalah gitu, misalkan kayak ada penghuninya Ustaz bilang ya tadi ya, itu apa kita harus bersihin juga dong di dalam perutnya? Oh, kalau Soalnya kondisi itu udah maksudnya udah nggak mungkin kan. Paling kita tutup ini aja, tutup ininya. simpel sama yang tadi. Simpel. Kapur baru. Kamar baru. Yang penting jangan penghuninya keluar. Nah, mana-mana dia kalau keluar. Pasti. Ustaz, yang posisi tayamum kan dia mungkin waktu kita temukan kan masih berpakaian seperti ini, pakaian bukan putih. Perlu dilepas nggak? Nggak usah, biarin aja. Karena orang perang. Itu apa namanya? Bajunya itu udah lengket. Iya, masalahnya itu. Ya, Darurat. Nah, jadi Dan dagingnya pun udah nempel ke situ, ke baju itu kalau yang udah di situ itu. Ya. Kalau kita buka gini, ini udah ngikut tuh. Lepas. Lepas gitu Pak. Ya, jadi nggak usah bersitu, langsung kita kuburkan gitu kan. Nah,
Kenapa waktu saya yang di sana saya mandikan nggak ditayamum yang COVID? Karena masih utuh ininya badannya, jadi sampai buka bajunya yang COVID itu saya mandikan karena masih utuh itu. Makanya waktu dirasa rumah sakit saya sedikit agak sama dokter, ini masih utuh. Dan saya bertanggung jawab, saya buka bajunya semua masih enggak, ini nggak ke bawah apa-apa kulit ini bisa nggak ditayang harus dimandikan. Tapi kalau yang tadi itu yang berapa hari, kalau kita baju lengket semua ke bawah, nah itu proses seperti itu. Itu mungkin Kalau dulu kan, kalau mulutnya, kalau keluar itunya kan dari virus pakai telur. Di mulutnya tahu sini. Paru-paru. Ya. Dulu ya, paru-paru, Ya. penyakit apa? Disuplai telur. ya ada yang pakai telur. Nah, cuman kalau secara medis saya belum ini, cuma ada juga yang seperti itu di lapangan. Telurnya sempat dulu. Ya, Telur mentah gitu. Telur mentah, telur matang. Virus itu ya, ada juga. Ya, jadi cepat dulu intinya, nanti langsung diganti dengan tadi apa namanya? Waktu mungkin lama juga nanti ya pemakaman. Sebaiknya tuh kalau kita pakai yang mau dimandi itu bajunya digunting apa dibuka? Kalau masih lemas dibuka aja. Kalau masih lemas dibuka aja, tapi kalau udah kaku Lebih afdal digunting lah. Ya. Saya Pak itu. Ya, kalau mau udah kaku digunting aja lebih mudah. Nggak mau nyakitin. Sama kalau di rumah sakit kan suka dikasih ini apa namanya pampers tuh ya, kalau sakit. Nah, itu jangan ditarik, digunting kalau itu. Gunting semua pampasnya kita buka di sana. Lebih aman gitu kan. Iya. Itu ya. Dan baru kita kapal udah beres mandiin semua. Siraman terakhir baru kasih kapur barus. Sunahnya. Ya, Kapur barus dulu ya. Terakhir tuh kapur barus tuh. Oh, terakhir. Terakhir. Keluarga. Iya, mau keluarga. Terakhir kapur barus. Masa kan kita memuliakan apa mesti wudhu gitu. Nah, di sini gimana? Saya tanya dulu di sini ya. Masalah wudhu ini, karena ada dua pendapat tadinya. Di sini diwudhu atau diwudukan atau wudhu? Gimana tuh? Diwudukan. Diwudukan. Diwudukan, baik. Setelah beres ini, ada yang diwudukan terakhir. Ya, semua organ wudhu, proses wudhu ya, normal. Ada juga yang di awal. Jadi seperti kita mandi junub. Nah, mandi junub kita bersihkan debur-debur, wudhu baru mandi junub. Ada juga. Boleh mana terserah dua-duanya. Sahih. Ya, boleh. Di akhir boleh, di awal boleh. Nah, cuman Pak ada sedikit perbedaan. Bagaimana kalau istri mencium suami misalkan? Nah, batal nggak? Mau ditutup ya? Ya. Sebelum mau ditutup. Bagaimana itu? Nggak batal. Karena proses kita wudhu adalah menghilangkan hadas. Kalau ini tidak, makanya niatnya nawaitul wudhu'a masnuni, hanya disunahkan saja. Kalau niat untuk ini, aja. Makanya kalau ketika istrinya mencium nggak batal, yang batal dari istrinya nanti kalau sholat. Oh, dia tidak ada masalah. Kan hukumnya wajib nggak nih kalau mayit dipakai uduk gitu, harus pakai uduk. Kalau nggak pakai uduk apa ini maksudnya wajib apa sunnah gitu? Sunnah. Karena dia baju. Jadi kalau nggak diudukin, kalau nggak pakai uduk juga nggak ada masalah. Menghalalkan kesunahan. Oh. Karena gini, ketika Kan dia udah jadi mayit Sayang, masalahnya. Pak. Intinya sayang. Sayang. Masalahnya itu kan dia Kita jadi sayang mayit jenazah. gitu. Antara mayit orang yang hidup dengan orang yang mati itu kan sudah berpisah. Dia kan sudah dianggap bangkai lah bahasanya. Jadi apakah mesti harus pakai uduk juga gitu? Nah, makanya gini. Hukumnya wajib nggak gitu? Ya, makanya gini. Kenapa kita tidak menghilangkan sunnah? Gitu ya. Karena itu keutamaan juga. Gitu kan. Makanya dalam surat Al-Isra, walaqad karomna bani Adam. Dimuliakan orang yang hidup maupun yang sudah wafat. Gitu kan. Kita layaknya kita seperti orang masih hidup. Kena ruh kan masih hidup, masih ada ruh. Jasadnya aja yang kita ruhnya masih ada gitu kan. Nah, makanya penghargaan kita walaupun sudah jadi jasad nggak boleh dibuat gini aurat besarnya. Nah, gitu kan. Itu namanya memuliakan. Jadi tidak hanya sekedar memandikan, tapi memuliakan jenazah. Gitu ya. Tahu kan gitu. Ya, gitu. Jadi boleh sudah ngomong. ada. Yang terakhir nih. Boleh. Maaf nih, ini kan masalah kotoran yang bersih. Nah ini kalau misalkan kelamin, itu kan masih nyangkut atau benih. Kalau saya kan biasa membuka kambing ada benihnya itu sebenarnya. Yang utama itu kalau misalkan main itu dicabut atau gimana apa, dikerok atau di apain Bos? Dibersihkan biasa. Oh, biasa. Biasa aja. Dicekok biasa. Misalkan gini kan. Atau dipencet. Ya, nggak usah dipijit-pijit, langsung cuci bersihin aja bisa.
ininya apa dulu apa kumpulnya bersih biasa aja. Jadi nggak usah dipijit-pijit nggak usah. Kambing. Kalau saya ganti masih Oh iya. Saya pernah waktu pelatihan di Kalau katanya. di mana? Iki Ciputa. Ada mahasiswa gini. Ustaz ada nggak yang bangun itunya? Selama masa 20 sampai ini Ustaz, tapi belum ada pernah yang bangun ininya barangnya gitu. Pasti namanya kan udah nggak ada hawa nafsu ya. Terbatas kan tidak ada yang bangun gitu. Kalau ada bangun berarti ada kelainan gitu. Waktu kapannya lama loh. Oh, kita kemarin. Ya, baik kita tinggal aja di sini. Saya berarti kan jadi orang. Boleh. Ini juga boleh. Ini sudah dibandingkan, berarti masih tutup mesinnya nanti. Nih, buat break itu. Bawa dulu. Batin ini. Dan mantin dah. Apa nih yang mana? Siapa nih? Dan ya. Cara motongnya. Cara motongnya diukur dulu tinggi jenazah. Dilewatin 2 jengkal buat iketan. Atas bawah. Di atas bawah. Boleh diukur jenazahnya tingginya. Ukurnya pakai kapan apa pakai tali? Pakai kapan aja. Atas 2 jengkal. Ya. Tarik. Atas 2 jengkal, 2 jengkal boleh. Ya, Ini terus. Nah, 2 jengkal, cukup nggak segitu? Naik lagi. Ya, bawah 2 jengkal. Ya. Oh, 2 jengkal, 1 jengkal untuk ikat ya fungsinya. Itu pocongannya. Itu, pocongan. Oke, kalau cukup langsung dipotong. Dibagi 3 dulu kalau laki-laki. Ya, bikin 3 lembar. Kotak laki bikin 3 lembar. Dulu sama tingginya. Ke sini. Dulu sama. Angkat Sama. sana. Ini lepas. Bawah. Nah, tingginya sama. Belakangnya, bawahnya ukur. Nggak tali dulu, Ustaz? Talinya, Ustaz? Tali satu. Ini nggak pas, ini tingginya. Lipat lagi ke sana, satu balik lagi 3 lembar kita laki-laki di sini. Kalau dia tali dulu ya. Tali boleh di sini, boleh ikat, boleh. Tali sampai dari pinggiran ini. Ini udah pas nih. Pasti ya. Pas ya, bisa. Udah pas ya. Kurang lebih ya. Nah, nanti tali bikin dari sini sampai dia. Ada tinggal potong. Lagi nungguin. Potong, boleh. Potong aja boleh. Nah, kalau nggak ada tali gini, ada di pasaran tuh beli tali yang kayak buat bendera segini terus dibuang gini. Terus gitu dengan kapal ada tuh. Kan kita itu yang ininya aja nih. Ada. Tapi lebih baik kita ngambil di tempat lain. Ini kan suka berantakan. Anu nggak sama kalau salah di rumah jepit tali segini nih ada nih. Jadi tinggal narik tali ini. Iya. Kalau yang bagus yang baik bisa. Ya, terus tanah abang tuh harus segini juga kalau sana. Tali apa? Tadi itu. Tali tarik aja bendera tuh. Oh, tali. Tarik aja jepret. Tinggal seperempat. Dorong aja jepret. Tali putih ini ya. Warna putih. Ada toko-toko tuh segini. Sobek dikit, dingin sobek. Tidak. Tarik dikit. Lokatin lurus. Jadi ada tali boleh dari sini, ada kita tali boleh beli sendiri talinya usada, di toko-toko pakaian ada. Segini tebalnya, gulungannya segini. Atau ada biasa kan beli samping sini, boleh mana aja teknisnya, bebas lah. Bang, ya, gulungan segini ada tuh. Itu kalau nggak salah 20. Iya, masih banyak.
Tapi apa pakai ini? Apa pakai itu? Tahu ya, saya lupa nggak bawa. Kalau itu sini. Ambil dikit ini. Oh, dikit di sini ya? Iya, di sini. Ujungnya. Ini dikit. Nah, ini benar ada pakai apa yang lain. Bisa tadi? Nggak bisa? Kurang tadi kurang banyak. Oh, mobilnya tadi di mana? Tadi Terima kasih ya, tapi saya. Pakaian itu bisa. Nah, itu buat tali. mau tenaganya keluar. Iya kalau saya talinya biasanya belakangan. Ya. Masih depan. Nah, Karena sekarang belakangan emang gitu. di sini pakai tikar apa pakai kain biasanya? Tikar. Kalau ada tikar pakai tikar, kalau ada tikar pakai kain. Ya. Kita pakai kain di sana. Ini gelar kain dulu baru tali. Ya, buat ganti tikar. Berapa biji kalinya? 5. Nah, sekarang tikar, pengganti tikar ini kain. Ceritanya tikar ya. Ya, saya tikar balik ya. Ini pengganti tikar ya. Kalau ada tikar ya tikar silakan. Kalau nggak ada tikar ya pakai kain. Gitu. Jadi lebih-lebihnya. Ini jangan sampai nggak ada tikar jadi terhambat gitu. Silakan. Ya, agak lebar aja, lebar. Oh, di Ya, ya. Nah, baru tali nih. Tali, berapa talinya? Berapa tali? 5. Kalau 4 badan 5. Berarti baru kita. Baru kain kapal. kepala. Ya, kepala apa ya? Ini agak ke atas ya. Enggak, ketuanya takut akhirnya jadi benar Pak. Geser aja. Nah, ini ya. Ini 5. Coba langsung udah ke kain kapal. Nah, katanya. Katanya. Baru kain kapan? 3 lapis. Kapan, yuk. Ya. Lapis pertama. Caranya dipilihkan seperti ini ya. Kalau kurang lebar. Bukan itu, baru digunting. Jadi benar ya tuh. Miring. Pertama miring. Ya. Makanya dicopotin. Langsung kan miring ke sana di Iya. apa di sana di lahat tuh. Lahat. Nah, ini tempelin ke tanah nih. Nah, itu seperti itu. Ustaz, kalau pas makam itu mulutnya kebuka nggak ada masalahnya? Masalah. Ya, bukan gini nanti dimakan, langsung tempel ke sana. Nah, Kalau ininya ketutup gini nggak apa-apa? nggak apa-apa. Oh, yang penting sebelah sininya Nah, kebuka. misal gini nih ya, Iya, nggak iya. apa-apa. Yang penting ini nempel nih semua. Nempelnya ke. Kemudian talinya cukup dibuka aja, kata Rasulullah, buka aja. Nggak usah dikumpulin di kaki, dikumpulin kemana, nggak usah. Sering di kapal kan sekarang, kumpulin di kaki. Nggak usah ditarik ya? Oh, nggak usah tarik, gini aja buka. Kumpulin tangan, kumpulin kepala. So ada juga dibawa ke rumah gitu kan buat jimat. Ah itu ya. Yang nempel TV itu pada saat kalau misalkan dia kaku kan berarti dia Ganjel boleh. Bulutan-bulutan itu loh. Kan ada nah Tanda-tanda. tulisannya. Jadi kita yang salah, bukan saya kurang tepat itu, yang buat liang lahatnya asal. Mesinnya langsung plek gitu lihat. Jadi nggak perlu diganjal lagi pakai lubang-lubang gitu. Kayak dibikin lubang Ya, aja lagi. lahat tuh langsung pas tuh. Lahat tuh yang lahat tuh yang udah miring langsung itu plek aja lahatnya. Nah, ini langsung masuk nih. Ini kan ada posisinya gini. berarti harus dibentuk itu ya? Iya bentuk seperti itu. Hubungan buat ini. Iya, Bantal. Tapi juga ada salah kabar diganjel pakai bantal itu. Bantal bunga itu salah kabar juga itu. Bantalnya kan biar untuk nggak miring, Ustaz. Nah, buat ngambil Biar itu nggak jatuh. bulatan biar ngambil Biar biar nggak nggak numplok sana. Pakai bulatan. Tapi kalau yang
yang lainnya ngeplak langsung pas teplak aja lagi. Jadi yang kalinya mesti bikin ini ya. Lampil. Ya. Kemarin saya nemuin di Bojonggede. Di Bojonggede bagus tuh lahatnya tuh. Tingginya seatas ini, makamnya terus yang lahatnya kayak gini, ngeplak gitu. Plak aja udah beres. Jadi nggak usah pakai ganjelan lagi. Nggak perlu ganjelan lagi. Yang pakai tanah di bulat itu. Iya, itu buat gaguling itu kan biar nggak sendiri. Anjir. Nah, terus kemana? Sunahnya lagi. Ada salah kaprah juga. Apa tuh yang sudah dijual tuh? Air. Air disiramin ke jenazah. Itu yang salah kaprah. Air buat apa air? Rasulullah membawa itu untuk bukan tanah, memandatkan tanah di atas. Pasir. Tanah mereka digali oleh bintang buas. Nah sekarang kita salah kaprah. Siramin jenazah pakai air keluar itu, dia salah kaprah. Iya, jadi fungsi air itu untuk memandatkan tanah di atas. Iya, itu fungsi tanah, fungsi air itu. Jadi bukan buat penggunaan jenazah bukan. Nah, tuntas sampai sini ya. Solusi buat ini biar supaya pipinya naik ke kanan itu kan dia tuh rata galinya tuh start tuh di sini tuh diganjel pakai yang itu bikin aja tanah. Ada tanah. Kan dibuat kalau dia yang apa namanya tukang landak namanya ya ada apalah lahat itu. Kalau dia nggak bikin kayak gini kita ambilnya tanah semua. Nah, beres itu tuntas gitu kan. Nah, sering kata gitu. Jadi buka KMKA, buka tali bebas seperti buka. Gitu. Berarti yang harus koordinasi ke tukang gali itu harus paham. Paham ya keluarga. Informasikan jadi begini. Ya. Sama dengan pakai peti. Masuk peti jenazah harus seperti ini. Jangan terlentang. Nah, Miring. miring. Oh, kalau petinya nggak dibuka lagi. Ya. Kalau petinya kayak kemarin corona ya, kan pakai peti. Posisi jenazah harus seperti ini di dalam peti itu. Supaya jangan sama kayak Nasrani Iya. gitu lah. Makanya kalau saya pakai peti langsung diganjel ininya, sampingnya pakai papan. Oh, jadi posisi di petinya udah miring ya. Udah miring. Tanah mesti ada nggak Ustaz? Ada. Kalau mungkin kan, tapi kalau ya udah nggak apa-apa. Darurat kan itu. Sana terus rata-rata dari pakai peti itu kemarin corona diganjel pakai papan sininya. Oh, kalaupun ambulan kencang nggak terlentang. Nah, itu kan kalau terlang gini bagaimana? Harus dibongkar lagi kita jenazah. Misalkan kayak terlentang nggak tadi, bongkar lagi. Ya. Bagaimana kalau nggak lupa buka ini, buka lagi nggak? Misalkan nggak dibuka nih, pocongan lupa nih, buka lagi makamnya. Nggak usah kalau ini. Yang harus dibongkar ketika kita berkeyakinan jenazah terlentang, itu masalahnya. Kalau ini, berarti kalau yang dipetiin ya, kejadian corona itu tetap diikat. Diikat sama. Diikat sama. Lagi kan? Enggak. Karena darurat ya. Darurat. Jadi ini diikat, tapi ini harus Cuma dimiringkan. posisinya aja ya. Harus dimiringkan jadinya. Ya. Karena kasus waktu saya di mana tuh yang rorotan itu, itu kan kena nggak diganjel, jadi terlentang. Ya terus balik lagi kan ambulan itu sendiri ambulan. Jadi terlentang, yang harus kita balikin gini kalau muslim. Balikin miring gini, baru kita aman turunin itu petinya. Kalau nggak mungkinan dibuka petinya. Nah kita Gajahnya beneran berarti harus kita berkeyakinan aja harus miring gitu aja. Berkeyakinan miring. Berarti petinya aja kita miringin gimana? Petinya yang diberikan kalau mungkin boleh. Kalau memang terlentang misalkan. Ada dasar pinggiran itu. Iya. Kalau dia terlentang, jadi petinya dibalikin, pintunya kebuka. Kita merengin. Zaman Covid kemarin. Enak itu buka aja. Ya. Tapi rata-rata kita anjurkan kalau muslim itu miringkan semua. Jadi karena di sana nanti ada 5 lapis kan kalau dibuka kan mungkin juga. Karena pakai itu kan kantong jenazah. Kantong jenazah kan mana kelihatan kan gitu. Nah yang sana masih utuh apa? Kantong jenazah ada sekarang nih, petinya udah habis. Kemarin ayam sama mama udah habis dah pokoknya. Yang sisa kantong jenazahnya sekarang yang masih utuh. Karena pasti kan tebal. Iya. Awet. Nah miringkan sini. Beres udah. Wah itu kalau kondisinya pakai peti. Tapi ya lah bagus kita nggak pakai peti. Ya, udah lanjut lagi lah. Karena banyak madorotnya, banyak madorotnya. Pakai peti, belum petinya juga susah, belum dimahalin juga harga petinya. Ini mahalin yang untung siapa? Yang punya peti, usaha peti. Selamanya prosesnya banyak yang kelewat jadinya. Ya, kita banyak yang terlewat. Gitu. Ini posisi ngurus ini, kan tadi baiknya ada kiblat, kan gitu. Nah ini kalau nggak memungkinkan misalnya kepalanya yang kiblat seperti ini,
ini udah benar ini gitu maksudnya. Kalau nanti harusnya kalau yang memungkinkan Rumahnya harusnya kecil sepertinya di apa? rumah, di rumah. Kalau ini lega nih misalnya, Ya. harusnya posisi kita nih kiblatnya kan situ. Sunahnya nggak kiblat. Kiblat mana? Sono kan? Ya, kita nggak ke sono. Nggak ada, berarti pada Seperti sholat. Kaki di sini, kaki di sini. Sholat di sini. Ya. Oh, ini dibalik. Ini. Ada pala ya? Di bawah. Ada pala. Sini. Oke, Ya, kembali. Seperti Iya, sholat pala sini. berarti ya. Pala sini kaki sini. Seperti kalau Kayak kita mau menjalankan. sholat. Oh. Nah, sholat itu ya. Seperti itu. Kalau untuk pengajian kan untuk pengajian kan gimana? Itu ada dua pendapat itu. Dua pendapat. Saya untuk prosesnya cukup ini. Masih dalam urus lagi. Simpel aja. Yang ada pertama ada yang boleh dan tidak. Itu. Yang kedua yang dalilnya boleh, ya gitu ya. Misalkan baik di makam maupun ini sama dengan talqin. Talqin yang mana yang afdal? Dikubur apa di ketika sakaratul maut? Kita kembali kepada dalil. Lakinu mautakum la ilaha illallah itu ya. Nah, bagaimana yang talqinkan di sana, yang di makam? Dalilnya karena itu kalimat thayyibah, maka diperbolehkan. Ya. Sama seperti ini hadan. Ada yang ada dan berdirinya, semuanya sama boleh. Yang adan karena itu kalimat thayyibah, makanya diadankan. Dan akhir adan, makanya wafat ini adan. Itu yang pakai adan. Kalau tidak pakai adan, karena adan adalah kalimat panggilan sholat. Bagaimana yang baik? Semuanya baik, terserah kembali pada keluarga. Proses gitu. Ya gitu. Kembali ke keluarga. Jadi tidak, oh ini yang baik, ini enggak. Ya nggak perlu diperdebatkan. Nggak perlu diperdebatkan. Itu kembali kepada masing-masing keluarga. Proses gitu. Nah, sama dengan kami. Kalau saya Biarpun biasa kata salah itu tanggung jawab dia. Itulah andai kata benar itu tanggung jawab dia kan gitu. makanya kalau aneh satu pengalaman pada saat dikafankan itu keluarga dikumpulin Ya. nanti diomongin di situ siapa yang mau nyolatin kemudian nanti prosesi yang ngatur pada saat pemakamannya itu mesti diomongin jelas gitu ya mau pakai azan atau nggak pakai azan mesti clear jadi nggak rame di sana Betul. ya. Jadi itu hal yang istilah itu kembali kepada masing-masing keluarga. Iya. Dan harus dipersuarakan cukup saja. Jadi itu tidak pendapatan. Kalau pendapat nanti nggak jadi dikubur. Tidak jangan selesai ya. Jadi itu kembali kepada sama dengan hal kembang. Kembang pun sama, gitu kan. Tabur bunga. Tabur bunga itu sama. Itu beberapa pendapat silakan mana dipakai kembali kepada keluarga. Masalah situ. Yang penting kita ini ya perbedaannya wajibnya ini keutamanya ini di sini seperti itu. Kalau yang lain kayak kembang atau namanya lain itu kembali. Kalau di Kulon kan ada lagi jadi makam mandiin, nyolatin, nguburin enggak gitu. Nguburin ya orang sebelum dikuburin dia orang udah pada pulang mandi-mandi. Nguburin siapa ini? Yang nguburin ya keluarganya aja, yang paling ada keluarga itu orang itu aja, yang lainnya udah pada pulang. Karena dia pikir dia bawa WC kan. Mungkin dia bawa ke kuburan. Kan biasanya dibawa di kuburan harusnya. Iya, jadi pernah saya kejadian. Oh, iya. Saya masih lurah, jadi ngangkat berdua, berempat kita. Kuburan. Pas saya lihat, di belakang udah nggak ada orang lagi. Kalau terjadi kasus di lingkungan, misalkan ini kasus yang terjadi. Pertama orang nangis, gitu ya. Boleh nggak nangis? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh adalah meratap. Yang boleh meratap. Meratap macam-macam guling-gulingan gitu ya. Yang boleh secara sedih boleh. Karena Rasulullah juga ketika putra-putrinya wafat bersedih. Gitu. Nah kemudian bagaimana dengan ada di beberapa daerah yang sholat di bagian amplop gitu ya sebagai ada kan? Kembali kepada itu kepada poinnya bahwa dia bukan ijabnya apa namanya niat dia. Guru saya gini, boleh bagian amplop, tapi ada akad di awal. Misalkan dia tolong terima sedekah ini buat jenazah. Itu dia ada di akad itu dulu. Tapi kalau nggak ada akad nggak usah gitu kan. Langsung jeblos saja kalau mau dia sedekah langsung aja ke masjid, gitu kan? Atau ke tempat-tempat lain ya. Pahalanya sih. Ada dua macam pendapat. Jadi boleh. Kalau ada nangis kan ada air mata gitu. Itu pun sama kasusnya. Nangis, air mata jatuh ke ini tidak masalah. Air mata kan tidak najis. Ya, air mata itu juga udah sedih nih istrinya. Nangis di sini, nggak usah diganti kain kafannya. Yang buat adab tuh buat dia bukan tangisan, tapi ya tadi itu tatapannya itu.
bukan tangis. Jadi yang dihadapi itu tatapannya yang tidak ikhlas gitu kan. Tanpa sedih itu mudah manusiawi kan gitu. Apalagi istri misalkan itu dengan suaminya. Boleh nyium tapi jangan sampai air matanya jatuh ke mukanya. Gitu. Kalau itu Rasulullah boleh diterima, tapi jangan tarif. Nah, gitu kan? Ada tarif, gitu kan? Saya pernah nemuin tarif di Bogor itu dia minta 4 juta yang mandi gitu. Sehingga apa terjadi? Urunan semua tuh di situ. Urunan lo kenapa? Habis orang nggak mampu. Dia kalau 4 juta nggak mau mandiin tuh. Daerah Bogor sampai nemuin tuh pelatihan di sana. Ada udah kayak itu panggil saya dah sih itu di sini. Nggak usah panggil orang itu. Kita bilang saya orang yang sibuk musibah. Minta 4 juta bayar. Kalau 4 juta dia nggak mau mandiin. Itu memberatkan sebelum musibah kan gitu. Ya, kalau ditarik itu kalau dikasih silakan. Kalau dikasih silakan. Kalau kita tarik 4 juta, 3,5 itu nggak mau. Ada tuh siapa namanya? Ada yang pelatihan sana. Kalau sini ada yang mulai pelatihan. Ada Ustaz berapa? Tapi sini minta tarik berapa? 4 juta. Masa 4 juta sih itu? Mahal amat. Kalau dia mati minta 20 juta. Gitu. Makanya terus gimana kalau yang nggak mampu? Ururan katanya warga. Sampai 4 juta baru nunggu 4 juta baru dia mau. Coba bayangkan. Baru dia mau nunggu urunan 4 juta, dia ngasih 4 juta baru dia mau. Ada satu daerah. Ada gini deh, ini nomor telepon saya, kalau ada mendingan telepon saya dari sini. Kalau yang pakai paket itu gimana tuh? Pakai. Ada pakai Ikut yayasan. Yayasan. Oh, yayasan lain cerita kalau yayasan. Karena yayasan gini, ada perhitungannya kepada itu namanya ambulan. Ambulan. Tapi hitungan normal, masih normal. Bukan ekonomi wajar gitu Pak, bukan nggak wajar. Misalkan berapa? Yayasan apa tuh? 3,5 misalkan. Kamboja, berapa Kamboja itu? Misalkan sekira masih normal, kalau dia ambulan itu. Dia ngitungin kepalanya misalkan yang itu. Masih wajar nggak masalah. Makanya pentingnya kita keluarga bisa tuh seperti itu, gitu kan. Nah, keluarga minimal untuk keluarga dah ngurusin aja. Kita berbayar. Tidak untuk memberatkan sekolah. Sama seperti halnya nggak tahu kalau di sini kalau daerah Jawa Barat masih ada paketan paket misalkan pengajian paketan 9 juta itu harus kita jual. Itu kita cari itu ada lain ceritanya. Kalau di Pondok Indah itu kayak pernikahan kalau sana emang yang meninggal tuh ya jadi manggil orang luar semua pesta haji itu ya yang ada pembahasan sendiri dan nanti selama itu udah panjang kalau itu. Ya. Ada pembahasan sendiri. Yang penting judulnya ini udah ketemu. Jadi air mata apa paham Pak? Tidak najis. Ya. Paling saya Bapak Indonesia gitu. Udah tahu. Yang nggak boleh apa? Air mata buaya nggak boleh. Berapa nangis ya? Orangnya ngalamin hartanya. Atau mau kawin lagi. Nah, doanya semua rata-rata kita minta ampunan buat jenazah. Kata kita sudah di kuburan, kata Rasulullah, istaghfirlahu li akhihi. Rasulullah, minta ampunan kepada saudara yang sudah wafat. Jadi kita kalau laki-laki Allahumma ighfirlahu warhamhu. Setiap gerakan kalau diuji atau doa kematian. Ya, itu doa yang umum seperti itu. Kalau mau tadi ke lihat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Kalau habis memandikan, Allahumma ja'alna minat tabina wa taqdirina. Itu aja ya. Nah itu semua adalah pengiran ampunan buat jenazah. Kalau orang yang udah pernah ngalamin itu, kalau bukan susah di itu ada doa. Kalau salah rata-rata minta ampunan ke dia. Ampunan ke dia. Kita minta doa. Kita doa. Ya Allah ampunan dosa-dosa dia. Nah intinya ke situ larinya. Berarti sama aja kayak tadi yang tutup mata ya Pak Sat? Ya. Allahumma ighfir. Kan bulan bin bulan warfa karena ada firman-Nya ya Allah angkat semangat. Semua kita nampak rata-rata. Makanya nanti pas di kuburan pun nanti kita tidak boleh langsung berangkat pulang. Tapi diamlah selama anak kita kepanasan Rasulullah. Untuk apa? Istaghfirullah lillahi minta ampunan. Ya, jadi kita habis di kubur kita diam dulu tetap minta Allahumma minimal keluarganya yang pulang. Jangan sampai nanti kubur pulang tuh bubar semua. Nah, itu ya kita. Intinya gitu. Pulang. Apa Istaghfirullah. Pepes ya. Perlak.
pola. Jadi gitu ya. Jadi ukuran dekapanin seperti itu. Kalau perempuan tinggal nambah apa namanya ini? Kayak ini rok sama kerudung. Ya baju kurung sama kerudung. Karena perempuan yang ada ya udah kita praktek pada aja. Tapi itu minimal kita tahu pakai rok pengganti lapisan ketiga ini dia bikin rok, dia bikin kerudung, baju kurung, udah beres. Itu tuh perempuan. Roknya apa lagi? Ya rok dari kain kapan? Kapan dipilihin doang? Ini dilihat segini, kemudian pakai baju kurung. Sempak juga sempaknya? Itu nggak usah. Nggak usah ya? Pakai kapas cukup. Tapi juga ada beberapa daerah pakai selempak, gitu kan silakan aja. Itu kan teknis aja. Intinya segini pun sudah tuntas. Biar 7 gitu maksudnya. Ini 7 mas rok ya? 3 perempuan 5, perempuan 5 kalau aku ini 3 lapis. Udah tuntas semua. Kain pun terserah mau yang lebar juga. Kalau yang lebar nggak perlu dimiring kayak tadi tuh. Di lapis 3 aja tutup 3. Kalau lebar tuh kan lebar tuh semeter berapa ya? Lebar tuh. Ini apa namanya? Lebarnya ada tuh. Lebar kainnya cukup ditumpuk 3 aja, nggak usah dimiringin. Kalau yang gemuk pun sama cukup ini karena takutnya nanti kurus ya kan lebarin kurang, jenajahnya kurus, gemuk makanya dimiringkan kayak tadi. Seperti itu. Itu tata cara pembuatan aja sama kerudung gitu ya. Itu lebih mudahkan aja. Tapi kalau yang di rumah, kalau saya di ambulan pakai skop ini kiri kanan. Ya langsung kirinya tenteng itu lebih enak. Tadi ambulan skop, gitu kan. Lebih memudahkan. Dari memandikan, ya skopnya dimandiin, bawa ke sini langsung ke ambulan langsung pakai skop. Skopnya skop kan? Iya. Ya skop. Dia langsung lebih enteng itu, lebih enteng. Dibanding begini. Lebih enteng. Ini kalau mendingan langsung stop. Oh, ya. Ini saat standby dalam itu stop, kantung jenazah, plastik, tapi kan umum itu yang pokoknya kalau ada jenazah yang ada bisa digelar. Jadi masuk sini dari kiri. Sini udah stop buat sini. Belum. Ada yang bilang skop ini. Kain ini. Tapi boleh ngejahit, boleh. Ada beberapa lama ngejahit. Tidak akan ngejahit kalau diizinkan. Cuma kan lama ngejahit. Oh daerah Citarum ke sana dijahit tuh kain kapannya. Siapa dah menemukan tuh? Dari Citarum, Cibinong ke sana ada dijahit. Dijahit ini semua. Lebar. Buat jahit. lebar. Iya lebar. Udah jadi Udah jadi. Jadi nggak pakai kita tadi satu atas satu gitu. Itu boleh. Boleh. Cuman pada umumnya nggak dijahit. Nggak dimudahkan. Prosesnya lama juga. Belum balik lama. Iya. Ada lagi tanyakan. Yang perempuan jadi bikin roknya dari kain. Iya dari kain kapan juga. Jadi nanti lapisan ketiga ini, yang tadi yang terakhir dibikin rok, bikin kerudung, bikin baju kurung udah beres. Bolongin aja. Ya kalau perempuan. Biasa digelar tinggal masuk. Yang kantong politik. Ya kayak gini nih misalnya gini, ini buat gitu, dibolongin tengahnya nih, buat baju gitu ya, gitu beres. Kalau roknya, iya, roknya ini, iya masukin aja, tarik. Nah kalau roknya ini langsung, roknya langsung nutup gini kayak gini rok, udah beres. Kerudung, udah gitu aja kerudungnya. Tiga talinya, dia bikin tali gini. Yang penting nah, itu kalau perempuan itu pakai tali, dibolongin, ikat pakai tali. Ustaz, kayak tadi kalau yang perempuan itu tadi ada pertanyaan yang anak udah akil balik itu, kan mandiinnya kita minta tolong ke yang bisa gitu ya. Tapi pada saat di kapan ini lihat boleh? Tertutup semua. Jadi setelah mungkin mukanya aja tinggal baju Ya, lihat. tapi tinggal segini mukanya ulang baru kita boleh melihat. Nah, ini tertutup semua tapi udah tertutup semua. Kan proses dewasa. Ya. Bayi sama, cuman tidak seperti ini misalnya 3 lapis apa ini enggak. Yang penting rapih tutupnya. Terus kalau buat dandang itu boleh. Baik kan biasa Usah. Cukup kain kapan, gantikan sekarang itu begitu. Ya, terserah kalau cukup gitu kan masa gitu. Kalau mau lanjut ya lanjut materi enggak apa-apa, banyak materi kan itu. Materi kuburan, materi tadi itu yang penting sedang nanti
Ya itu. Paham. Saya takut itu Pak Ustaz. Di info yang saya kan mau ikut. Saya belum nyari buat sendiri gitu. Kalau mandi saya masih ada tapi itu Bang. Pemula. Bagaimana kerja dan sebagainya banyak sebenarnya. Nanti kita tunjukkan sifatnya ya yang urgent yang ini, yang urgent yang ini. Nanti kalau memang ada di apa namanya di tamu, nanti saya masukin di grup PJI, ada grup PJI tidak grup nasional. Karena kita kerjasama juga dengan rumah sakit Cipto. Ya, kemudian kalau ada jenazah misalkan wilayah sini nih, wilayah apa nih, tapi yang meninggal, saya arahkan yang dekat dulu. Kan kita masuk ke PJI gitu kan, saya nggak langsung turun, ya dekat ada nggak dari situ misalkan, silakan turun. Kalau nggak ada baru saya turun dari sana dari pusat itu. Jadi itu bisa ada meninggal dari ini nih, ada meninggal dari ini kan gitu. Ada gitu saya siap. Kan Bekasi, ya Bekasi yang turun. Itu yang ada Bekasi. Yang terdekat aja. Yang usaha biasa, misalkan siapa yang turun, kasih tahu silakan aja. Kalau pulang ambulan ya nanti kita baru ambulan, kita datang gitu. Kalau sana ada ambulan silakan. Gitu. Kita standby ambulan di Depok 1, di Bintaro 2, Banjar 1, Semarang 1, di sini 1 di Patahila 1. Ada ambulan standby. Pondok Indah masih ada? Pondok Indah ada. Itu aja. Mengenai biaya saya kelas. Oh, kalau ambulan biasanya dari saya tinggal ambil itu Suaranya jelek. kita ini nggak apa. Kalau misalnya kalau misalnya kan ada di biro ini daerah sini yang paling sih ikhlas aja yang ngasih kuota.